Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Bung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini spesial, saya bertemu dengan seorang sahabat dan saya katakan dia adalah lebih dekat dengan adiknya sebagai John Petrucci, sebagai gitaris handal di tahun 97 pada waktu itu, yaitu Bapak TP on the True, nama yang sangat ngehit di zaman tahun 94 sebenarnya. Ya, sahabat saya. Baik, pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya akan memperkenalkan, sebelum nanti akan bahas tentang aksara, saya Taufik Monyo, seorang vokalis band kenamaan dan kondang di Jawa Timur di tahun itu. Dan gitarisnya yang sering kondangan di Kemis malam Jumat, tidak ada job-joban, yaitu Mas TP The True. Kami bergabung dulu di tahun 97 dengan kelompok band Piknik sebagai komunitas musik indie demonstratif, agen perubahan revolusi damai. Jadi kami punya latar belakang kesamaan di perguruan tinggi UNESA, dan sebelum saya masuk penjara tahun 99 kita masih ngisruh kampus IKIP pada waktu itu, besoknya saya masuk penjara karena demo buruh. Mas TP sebagai mahasiswa teknik sipil sangat berkompeten untuk kita tanyai tentang sejarah landscape kota. Belajar dari Mas TP sebagai dalam tingkat ilmu pengetahuan dia sebagai orang teknik sipil, tahu bagaimana kota itu dibangun dengan konstruksi apa yang harus ada di kota tersebut, bangunan apa yang harus ada, dan bangunan apa yang tidak ada. Sangat berkompeten secara ilmu. Saya seni rupa, saya akan menegaskan tentang makna tentang dekoratif kota, filologi kota dalam huruf-huruf yang saya pelajari dalam ilmu seni rupa. Jadi ini gaduk sebenarnya. Tata kotanya Mas TP, historical sejarahnya Mas TP, seninya itu adalah saya. Nah, saya akan membahas tentang aksara-so, yaitu seni itu sendiri atau kota itu sendiri adalah diciptakan dari aksoso, sifat ingsun, handulu sifat kula. Jadi sifat-sifat kesempurnaan kota, sifat-sifat yang di dalam menyampaikan semua dalam praktek kota menjadi sebuah kerajaan atau desa Simapardikan menjadi desa. Jadi sebelumnya Simapardikan, Mas TP akan menjelaskan banyak itu. Nah, saya akan bahas tentang bagaimana peristiwanya Joko Dolok itu, seperti apa patung Buddha Aksobia atau yang disebut dengan Buddha Aksobia ini adalah bentuk tangannya seperti itu. Kenapa seperti itu, Mas TP akan jelaskan. Silakan Mas TP. Ya, apa ini? Diawali dari mana dulu ini? Kertanegara. Oh, Kertanegara. Buddha Aksobia yang ada di Joko Dolok ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau bahas Joko Dolok ini lama ya, kontennya lama karena menyangkut histori. Joko Dolok ini juga tidak ujuk-ujuk ada di tempat Surabaya ini. Ya, sebelumnya saya informasikan bahwa arca yang terkenal dengan nama Joko Dolok ya, ini tadi sudah disinggung oleh Mas Taufik bahwa ya ini arca perupaan atau penjelmaan ya, perwujudan yang menurut prasasti yang ada di bawahnya itu disebut Mahasobia Jinalaya sebenarnya ya. Ya. Nah, itu dulu tidak dari tempat asal di sini sebenarnya ya. Itu dari desa yang namanya Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, tempat asalnya. Nah, pertanyaan ditemukan pertama kali, ditemukan pertama kali. Iya, kalau dibuatnya tidak unknown history, jadi tidak diketahui, cuman tidak diketahui. Oh, jadi memang agak ya, Mas TP ini lebih kreator kata-kata ya. Wah, kreator lah, grup musik gitu ya. Kreator. Karena masih ingat John Petrucci ya? Oh, ingat. John Petromak gitu. Ya, dulu kami sama Taufik ini di tahun 97-an kita sempat bikin grup tadi singgungnya Piknik ya. Awalnya yang sempat heboh di Surabaya ya. Karena tidak banyak waktu itu band-band indie yang menggebrak lewat tema-tema lagu sosial politik. Nah, kebetulan Piknik waktu itu ada tema politik, refreshing dan cinta. Oh, cintanya sama siapa? Sama mantan. Jangan harap Jangan kembali. Nanti kawan-kawan kita reuni ini di konten ya. Iya. Tapi pemain bandnya udah banyak yang mati. Ya kita pakai additional bisa. Ya, jadi
dulu tahun 97 saya mengenal Mas Taufik ini satu catatan kecil, tukang demo ya. Tukang demo. Tukang demo. Kalau saya ini mahasiswa aktif, Ya. masih kuliah ya, nggak aneh-aneh. Tukang kuli. Tukang kuli ya bener, jurusannya kan bangunan Dari situ, ya ya. Jadi waktu saya kuliah, Taufik ini sering gawar-gawar, ayo demo. Wah, tapi secara nggak langsung saya paham politik, suhu politik waktu itu, Ya. zaman Orde Baru waktu itu ya. Situasional lah. Iya, saya hidup ini ngumani zamannya Pak Harto. Kalau zaman Pak Karno saya nggak ngumani ya. Ya. Orde Baru. Jadi saya nggak ngomong masalah Pak Karno. Jogodolog. Kembali ke Jogodolog. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan, ini tempat asalnya dari Dusun Kedungulan. Kalau menurut catatannya, ya, catatan arkeologisnya, dia dari tempat yang namanya Dusun Kedungulan, Desa Mejijong, Kecamatan Trawulan. Dekat rumahnya Mas Supriyadi. Nah, yang punya Sanggar Bagaskara itu dan lokasi yang sekarang ditemukan ada Jogodolog ini sekarang menjadi areanya ya, menjadi patung Buddha tidur itu. Nah, itu areanya kira-kira di situ. Makanya di belakangnya Buddha tidur itu sebelah baratnya itu masih banyak ditemukan struktur-struktur situs Batak kuno dan beberapa fragmen-fragmen yang lain menandakan itu daerah situs yang mana diinterpretasi tempat itu dulunya bernama Lematulis. Dan kebetulan kemarin ekskavasi terakhir Gemaan itu salah satu nyebut desa-desa sekitar dari prasasti itu Wanomata Pisirnya menyebut Lematulis. Jadi artinya sangat klop untuk kajian-kajiannya tentang sejarahnya. Kenapa kok disebut Lematulis? Atau tempat menuliskan prasasti atau bagaimana? Nah, itu disebutkan suatu tempat yang mana tempat itu merupakan padepokan ya. Ya, gampangannya padepokan aja ya. Padepokannya tempatnya si Empu Barada. Oh. Nah, nanti ada hubungannya dengan Arca Masopia ini karena di prasasti yang ada di Lapi Arca itu kan ada prasasti ya yang ditulis dengan huruf Jawa kuna atau Kawi berbahasa Sanskerta itu tentang Sanskerta, bukan huruf Palawa. aksaranya Jawa kuna atau Kawi, tulisannya bahasanya Sanskrit ya atau Sanskerta. Nah, makanya ini unik karena tidak banyak di Nusantara atau khususnya Jawa ini, khususnya Jawa Timur itu juga jejak-jejak peradaban yang menggunakan Sanskerta itu tidak banyak. Ya ada tapi tidak banyak. Yang banyak aksaranya Jawa kuna Kawi, bahasanya Jawa kuna. Nah, itu ya. Nah, jadi di dalam prasasti itu disebutkan bahwa seorang tokoh Brahmana suci yang bernama Empu Barada itu telah berjasa dalam penyatuan wilayah yang disatukan yang yang dulu pernah dibelah ya melalui ada ritual kendinya dan sebagainya itu dipisah Pakai waktu kendi. itu. Ya, di situ disebutkan pakai kendi dari sebagai batas antara wilayah Jenggala dan Panjalu. Ya. Nah, itu ya. Yang Jenggala mana? sekarang masuk daerah mana? Nah, Jenggala itu tidak satu tempat yang gitu ya, itu bumi. Kawasan, Bumi kawasan, bumi Jenggala dan bumi Panjalu. Bumi Panjalu akhirnya nama Panjalu mungkin akhirnya hilang, tergeser, akhirnya yang muncul malah menjadi bumi Kadiri. Itu ya, bumi Panjalu identik dengan Kadiri. bumi Kadiri, bumi. Sebab ada wilayah-wilayah lain juga disebut dalam prasasti Erlangga ada bumi Wengker, ada dan lain-lainnya ya. Jadi bumi itu wilayah luas. Jadi Jenggala itu kalau orang zaman sekarang mengira seolah-olah Jenggala itu tanda kutip Sidoarjo, seolah-olah ya kan. Jenggala Sidoarjo. Padahal bumi Jenggala itu luas. Mulai Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo juga. Nah, yang saya duga akhirnya menjadi bentuk karesidenan yang mana teraplikasi jadi kawasan nomor plat. Masih ingat ya zaman kita dulu L. Ya, Dulu zaman kita, karesidenan. zaman dulu kita L itu Mojokerto itu L, Sidoarjo L, Gresik L itu yang dipakai oleh masa kolonial menjadi bentuk area Wilayah administratif. Nah, gitu ya zaman Hindia Belanda. Ya. Nah, baru sekarang L ditetapkan khusus plat nomor Surabaya. Khusus kalau sekarang kan ya. Nah, kita bicara histori itu harus lengkap karena asbabul usulnya harus jelas lah gitu ya. Apa asbabul usul? Ini jari guru ngaji ngono pondok. Saya kira itu bahasa asing. Iya. Ya, jadi di dalam prasasti itu disebutkan itu. Kemudian di prasasti ini juga menyebut nama ayahanda dari Kertanegara yaitu Wisnuwardana disebutkan beserta istrinya yang bernama Jayawardani ya disebutkan. Nah, terus yang menarik di bait sekitar 9-10 itu menyebutkan nama lain dari Kertanegara. Sri Jana Siwa Wajra. Itu yang diartikan sebagai nama-nama gelar untuk
untuk konteks perumpamaan dengan yang Masovia ini. Jadi zaman dulu itu nama itu gelarnya banyak ya, seperti Kenapa? Ya, itu. Kenapa dia Kertanegara menjadi Siwa Buddha. Ya, Aksobia, lalu dia mendapatkan gelar nama khusus. Ya. Apa dasar? Pasti Pak TP kan tahu. Oh, ini kantor kecamatan akhirnya menjadi kantor desa menjadi kantor kelurahan. Atau ada perubahan secara traktat sebenarnya dalam penyebutan ilmu sipilnya, atau persoalan tentang demografi atau persoalan masalah wilayah karisidenan. Akhirnya berubah nama atau tingkat ilmu atau penghargaan. Yang masalah Kertanegara menjadi tadi itu, ya, gelar itu gelar. Karena apa gelarnya? Ya sama kayak Bapak Soeharto dulu diberi gelar Bapak Pembangunan. Nah, jadi di aktor Andes menjadi SPD gitu. Nah, itu gelar karena disesuaikan dengan suatu filosofi Buddhis kan ya. Buddha. Jadi Sri ya, Buddhis ya. Jadi dari situ diketahui bahwa latar belakang konteks keagamaan Kertanegara itu Buddha sebenarnya. Tahun berapa berarti? Itu masa Singosari 1289 angka tahunnya. 12? Masainya 1289. Itu Sakanya berapa? Sakanya 1112. 12? Ya. 1112. Karena di Prasipurari itu tidak menyebut angka ya, tapi semacam kayak Candra Senggala, yaitu bait 14 menyebutkan Bhava Cakra. Bhava Cakra itu bahasa Sanskrit yang kalau diartikan itu berupa angka. Bhava itu 11, Cakra itu 12. Berarti 12. Ya, ya sama kalau jenengan buka Negara Kertagama, Paraton itu semua sengkalan-sengkalan itu bukan angka. Jadi berupa semacam kayak kata-kata yang menjadi angka. Misalkan Masjid Demak dibangun dengan Condro Sengkolo, bla 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 bla, ya gitu. Condro berapa? Ya Condro Sengkala itu sengkalan biasanya kata-kata empat kata yang ini diartikan angka. Gitu loh, seperti kayak Sataraton menyebut sirno ilang kertaning bumi. Nah, sirna itu 0, ilang itu 0 ya, kertaning itu 4, bumi 1. Tapi di 0041 tapi bacanya diwali 1400 Saka ya. Nah, kalau di Masehi kan ditambah konversinya ditambah 78. Jadi 41400 tadi itu contohnya sama dengan 1478 Masehi yang diduga oleh para ahli itu. Berarti Kertanegara itu sendiri pada tahun 1289 dalam konteks prasasti ini. Jadi prasasti ini dibuat, diteguhkan itu pada tahun 1289. Ya, berarti pembuatan patungnya bukan masa kejayaan Kertanegaranya. Ya pada masa Kertanegara, karena di situ konteks dari prasasti ini bahwa si pemahat yang namanya Atswajna itu dia menyebutkan Atswajna. Nah, itu menyebut itu di bait terakhir itu ada nama si pembuatnya ya. Citralekanya menyebut bahwa arca ini telah selesai saya buat dan saya persembahkan kepada si Raja Kertanegara. Berarti ini patung ini adalah representasi penghargaan kepada Kertanegara. Betul. Seorang kreator toh. Ya yang tadi empu. Ya, kreator. Ya. Karena pelukis kalau building adalah kreatornya. Jadi kalau membuat konstruksi jangan lupa ada plakat peresmian. Betul. Salah satu prasasti itu berisi tentang 1211. Ya. Itu adalah penghargaan dari seorang artis seniman pembuat patung untuk menghargai Kertanegara. Ya. Pemirsa Cahaya Batin, cukup lengkap apa yang disampaikan Mas TP bahwa Kertanegara itu berkisar dari 1211 1112. 1112 Saka ya. Jadi kita akan coba menelisik tentang masalah karena dimulainya Saka itu berbeda dengan dimulainya Masehi. Ya, dan Saka itu masih banyak tafsir Saka Mataram atau Saka kuno ini masih kita telisik. Berarti kalau nanti bersama Mas TP kita akan semakin dalam menelisik tentang bagaimana perjalanan dari leluhur membuat sebuah peristiwa yang cukup luar biasa. Kalau 1112 apakah itu masih zaman batu atau sudah ada zaman logam Mas TP? Oh, logam ya. Berarti dalam proses pembuatannya sudah menggunakan teknik betul, pahat ya, pahat besi ya. Berarti di angka tahun 1112 Indonesia, Nusantara mundur kembali ke Kertanegara sudah menggunakan teknologi yang cukup canggih. Dan kita bisa melihat saudara TP The True itu masih menggunakan teori barat, menggunakan gitar kayu. Dan
orang Arab masih menggunakan terbang dari kayu, tapi leluhur kita di tahun 11 Ya, 1112 Saka. 1112 Saka itu sudah menggunakan besi dan gamelannya sudah besi. Betul. Ya. Berarti lebih canggih, luar biasa leluhur kita. Betul. Dan kita harus mengakui bahwa kebudayaan kita itu di tahun Saka yang disebutkan Mas Depi, nanti kita akan telisik ini Saka Mataram atau Saka apa, itu sudah canggih. Ya. Teknik sipilnya canggih, teknik artistiknya canggih, Ya. teknik seninya canggih. Ya. Nah, so pemirsa Cahaya Batin, aksara so sifat ingsun handulu sifatullah. Kehadiran seorang empu siapa tadi? Ajwasna. Ajwasna. Ya. Itu adalah seorang empu yang lahir menciptakan karya seni yang maha hebat. Ini adalah ciptaan, bukan ini tiba-tiba dalam ini ciptaan seorang seniman. Ajwasna itu sendiri adalah seorang artis seniman yang hebat untuk merepresentasi peristiwa Buddha Aksobya Kertanegara yang menurut kita itu adalah sifat dari kekuatan dari yang maha suci untuk menciptakan itu di tahun 1112 sampai 2022 mampu untuk kita baca begitu peninggalan luhur itu cukup luar biasa. Maka jangan sampai terpapar oleh budaya asing, jangan terpapar oleh orang asing, jangan patuh kepada nilai-nilai asing. Pelajari seperti Mas Tepo untuk membaca hal-hal yang sangat tajam untuk kita mampu untuk mengangkat eksistensi bangsa kita. Terima kasih. Rahayu Rahayu Sakung Tupati. Santi Santi Om Ulun Pasugelangi. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipik foto sipik. Ini konten kedua guru.